Ketemu lagi, kita bicara tentang priority dan stepping. Jadi dalam konteks disaster, tentu saja setelah kita mengkaji, menganalisis, kemudian membuat suatu list apa yang harus kita lakukan, tentu saja kita punya skala-skala prioritas yang mana yang harus kita cepat kita lakukan. Tetapi jangan sampai kita berpikir bahwa sesuatu harus kita lakukan dalam urutan satu dulu, kemudian dua dulu, kemudian setelah itu tiga, setelah itu empat, dan seterusnya. Karena apa? Karena yang melakukan tidak hanya kita. Tentu saja kita harus tahu yang melakukan banyak orang, sehingga kadang ada 1, 2, 3 program yang bisa dilakukan bersamaan, tetapi penanggung jawab berbeda-beda. Ini sesuatu yang sangat penting, karena ada orang berpikir ini pokoknya kita hanya kerja satu ini dulu, yang lainnya tidak dilakukan, sementara yang lainnya nanti ongkang-ongkang tidak mengerjakan. Ini sesuatu yang sangat keliru, karena pada dasarnya tantangan itu datang bersama-sama dan harus dikerjakan bersama-sama. Semua orang bekerja secara simultan, sehingga pentingnya di sini kita mengetahui kapasiti diri kita. Dalam konteks kapasiti dirinya bukan diri orang, tetapi kapasiti dalam konteks sistem kita ini, apa yang ada di dalam kita. Ya. Dari keadaan COVID-19 ini, kita bisa mengkaji bahwa sebenarnya ada beberapa lesson learned yang penting. Perlu adanya suatu peraturan yang efektif, kemudian ada perbaikan manajemen dan sebagainya, ya. Nah, kemudian bisa kita lihat apa yang terjadi ketika COVID itu dilakukan, COVID itu terjadi dan apa yang kita lakukan. Sementara pemerintah belum melakukan sesuatu yang sangat signifikan, di Jakarta pun angka-angka masih belum terkuak dengan bagus karena keterbatasan dan waktu itu juga ketakutan pemerintah pusat nanti ada gejolak-gejolak yang chaos terjadi, sehingga dibuat ayem-ayem. Tapi sebenarnya kita sebagai seorang epidemiolog, kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, sehingga waktu itu kita bisa melakukan dalam konteks kemasyarakatan atau yang lain. Misalnya contoh seperti ini, kita sudah melakukan kampanye, melakukan edukasi kepada masyarakat tentang apa? Ini penyakit virus. Penyakit virus itu penyakit self-limiting disease. Apa itu? Yaitu penyakit yang hanya bisa tumbuh ketika daya tahan tubuh kita ini rendah. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh? Salah satu peningkatan daya tahan tubuh adalah istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan multivitamin tertentu pada kondisi tertentu. Banyak orang berpikir bahwa kondisi atau vitamin-vitamin, terutama untuk daya tahan tubuh, terutama vitamin C, hanya terjadi pada buah-buahan yang kita impor, yang mahal, sehingga kita hanya bagusnya buah itu ada, saya belum pernah lihat buahnya harusnya buah kale, vitamin C-nya tinggi, katanya ini untuk obat-obatan macam-macam. Ini harus buahnya ini, harus buahnya itu, dan sebagainya. Yang semuanya buah impor. Kenapa? Karena orang berpikir apapun yang dari impor itu adalah terbaik. Ini adalah mental inferior dari suatu generasi, suatu bangsa yang berpikir impor itu baik. Padahal seperti apa? Dalam konteks vitamin C, orang di Amerika pun meneliti buah yang mengandung vitamin C paling tinggi adalah guava, jambu. Kemudian rasional yang dimakan adalah pepaya. Memang ada kiwi juga, tapi nggak tumbuh di sini, ya. Memang ada lombok, tapi lombok nggak mungkin kita makan banyak-banyak seperti itu. Contohnya, ketidaktahuan itulah membuat kita, sehingga waktu itu dalam konteks masyarakat kita mengkampanyekan gerakan makan jambu. Saat itu jambu harganya cuma 1.500. Kita kampanyekan jambu vitamin C. Alhamdulillah hari ini kira-kira cuma sekitar 6 minggu, tapi sebenarnya sudah minggu ketiga setelah kita kampanye, jambu dari 1.500 di tingkat bakul saja sudah sekitar 5.000, bahkan sekarang sudah 8.000, sehingga di pasaran sekarang jambu 10.000. Artinya apa? Ini artinya ekonomi masyarakat. Nggak apa-apa mahal, karena apa? Jambu dengan buah kiwi sama-sama buahnya, vitamin C-nya banyak ini. Ini harganya 1 kilo 40.000, ini 10.000, kita marah-marah. Itu namanya orang yang tidak nasionalis, ya. Kemudian waktu itu terjadi kelangkaan
kelangkaan yang fatal tentang hand sanitizer. Orang berpikir bahwa hand sanitizer adalah larutan yang bentuknya kental, wangi, pabrikan dari pabrik ini dan sebagainya. Harus kental, kalau nggak kental bukan hand sanitizer. Ini kebodohan-kebodohan. Hand sanitizer tidak lebih dari cairan pengganti cuci dengan sabun yang tidak mungkin kita dapatkan ketika kita itu di mobil, di tempat-tempat yang tidak ada. Seperti itu. Sehingga yang terjadi di Semarang, terjadi di seluruh dunia, bahkan semua orang antri hand sanitizer. Padahal hand sanitizer itu bukan cuma yang kental, tetapi sebenarnya cairan alkohol. Memang alkohol adalah salah satu yang paling populer yang digunakan oleh tenaga medis sejak ribuan tahun yang lalu. Tetapi sebenarnya saat ini muncul banyak hand sanitizer yang lain yang berbasis klorin, berbasis benzakonium dan lain-lain. Bahkan di rumah sakit sekarang ada basis-basis yang lain yang tentu saja dikemas demikian rupa sehingga mahal. Padahal nggak seperti itu. Misalnya benzakonium 1 liter cuma 50 cc. Kalau itu untuk hand sanitizer 1 liter air hanya perlu 2 cc. Jadi kalau misalnya perlu kita punya 1 liter, kita bisa mempunyai 1000 liter 500 liter cc. 500 liter. Nah, air hand sanitizer hanya dengan 1 liter hand sanitizer. Harganya jadi lebih murah. Itu kita promosikan, dan oleh karena itu jangan heran ketika lembaga kami bisa membagi hand sanitizer gratis kepada 22 posko pembagian gratis di seluruh Koramil di Semarang dan di 5 tempat posko kita, yaitu di Basecamp kami, kemudian di klinik 1, klinik 2, dan kemudian di BNPB, institusi pemerintah yang tidak punya hand sanitizer. Dan sekarang banyak orang yang ingin membuka, kita kasih, ayo mari buka. Hari ini kita lihat sudah ada antrian hand sanitizer. Kenapa? Yang gratis pun banyak. Sekarang orang tahu. Edukasi mempunyai kekuatan yang sangat penting sekali di masyarakat. Begitu juga spray. Orang berpikir harus spray, dan spraynya harus ini dan sebagainya, harus bermerek. Tidak. Yang bermerek itu awalnya dari bahan yang disebut karbol atau lisol. Lisol ini 1 liter hanya 8.000, dan kita hanya memerlukan sekian untuk 1 liter air kita hanya memerlukan sekitar 3 cc lisol. Tidak terlalu mahal, tetapi karena tidak tahu sehingga orang berpikir yang bisa melakukan spray hanya institusi negeri, institusi terkenal, institusi yang ini. Semua masyarakat bisa, bahkan kita waktu itu mempromosikan spray tidak harus pakai spray yang seperti di Itali pakai mesin. Memang di tempat kita pun ada, dan akhirnya saya punya. Tetapi ada yang pakai pertanian boleh. Bahkan ada yang murah, yaitu pakai spray tangan yang biasa kita pakai untuk menspray burung seperti itu. Saya punya di sini, tetapi hari ini sepertinya ketelinsut kemana ini, ya. Seperti itu, spray burung yang sederhana bisa kita pakai, sehingga masyarakat itu betul-betul berdaya. Jadi dia bisa menspray rumahnya sendiri, tidak nunggu dari puskesmas harus. Kita nggak punya sumber daya seperti sana, sehingga kita waktu itu tanggal Maret tanggal 14 pun kita sudah promosi gerakan bagaimana mencampur spray, bagaimana membuat hand sanitizer, bagaimana buah jambu, kita promosikan seperti ini. Bahkan pada tanggal 1 Maret ketika orang mengatakan bahwa yang pakai masker itu adalah orang yang sakit dan sebagainya, saya katakan semua harus pakai masker. Cuma maskernya harus kita tahu yang efektif itu apa sih. Masker itu tidak lebih dari 3 lapis kertas tipis yang sebenarnya berbeda fungsinya. Salah satu yang paling penting adalah tisu yang di dalam tengah ini. Sehingga kalau ini tisu tipis, ini bisa diganti kain. Itulah pakai masker. Makanya waktu rakor nasional tentang COVID ini, di mana kita rapat dengan Pak Doni Murado, kami langsung minta bahwa kita harus pakai masker. Masker itu apa? Masker itu adalah sapu tangan, ya, sapu tangan dilipat jadi 2, kemudian bawahnya kasih tisu, itu adalah masker. Jadi jangan dipikir masker itu adalah yang bikinan pabrik A, pabrik B, impor dari ini. Enggak, keliru sekali. Itu adalah keracunan kapitalisasi semua produk di Indonesia. Sehingga
Sekarang yang mempunyai produk harus berlisensi, harus ini. Bahkan nasi goreng pun harus bermerek. Nah, itu suatu kebodohan-kebodohan, ya. Seperti ini. Sehingga kita bisa tahu ribuan botol hand sanitizer bisa kita kirim. Bagaimana tentara bisa mendistribusi hand sanitizer di seluruh Semarang ini, dan berarti yang kita supply apa kita kaya? Enggak, tapi kita punya ilmu itu yang membuat orang jadi kaya, ya, bisa melakukan sesuatu. Dan oleh karena itu awal-awal dalam konteks masker, ketika orang berpikir bahwa masker, kita mempunyai masker namanya masker BJ19. Kita sebut BJ19 karena apa? Karena belum ada nomenklaturnya saat itu, sehingga kita mengatakan BJ19. Prinsipnya apa masker itu? Masker adalah yang penting ada tisunya, sehingga masker yang dulu kita punya dilubangin dikasih tisu, bisa, ya. Prinsipnya seperti itu, sehingga kita memberanikan diri, dan waktu itu ditunjang juga oleh Undip. Bisa kita lihat di saat itu bulan Maret awal, dosen Undip ciptakan masker. Saya menciptakan konsepnya saja, tapi siapa yang membuat? Yang membuat memang itu paten, tetapi kita ini paten terbuka, semua orang boleh membuatnya, semua orang boleh memanfaatkannya, karena tujuannya adalah emergensi untuk masyarakat. Kecuali kalau untuk ini, semoga nanti ada orang-orang yang baik untuk mepatenkan konsep kami ini. Ini spray. Orang dulu spray yang bisa nyepray hanya Departemen Kesehatan dan sebagainya, sehingga Departemen Kesehatan kehabisan tenaga untuk nyepray saja. Ini sesuatu yang naif. Karena apa? Yang bisa nyepray itu adalah semua rakyat, semua masyarakat, dengan alat yang canggih maupun alat yang pertanian yang dipompa pakai tangannya begini, kemudian bisa juga spray pakai spray tangan. Sehingga kita di rumah pun bisa melakukan spray ini. Face shield. Dulu berpikir face shield itu adalah sesuatu yang harus kita impor dari Taiwan, dari Cina. Padahal tidak lebih dari mika. Ya, mika yang dibuat sekarang ada orang membuat topi dikasih mika. Kita bisa buat juga face shield seperti ini, yang digunakan oleh orang-orang yang melayani kesehatan maupun public service. Misalnya petugas loket dan sebagainya, memang bagus sekali menggunakan ini untuk mengurangi risiko terpaan langsung droplet. Karena droplet tidak cuma di hidung tapi juga bisa di mata. Ya. Begitu juga aerosol box protection. Dulu orang berpikir aerosol box protection untuk rumah sakit itu hanya produksi dari alkes yang sangat berat. Itu tidak lebih dari sebuah mika. Mika yang dipotong-potong dan kemudian dilem dengan lem tradisional, yaitu lem Alteco atau lem apa jenis yang ada di pasaran. Jadilah seperti ini. Sehingga orang-orang yang melakukan pelayanan seperti ini lebih terlindungi. Ini penting sekali untuk tenaga medis, supaya dia dalam memberi pelayanan dia tidak akan terpapar langsung oleh orang yang sakit. Dalam konteks disaster umum, kita bisa lihat kita melakukan penerapan teknologi tepat guna rumah, teknologi tepat guna bangunan-bangunan, kemudian tepat guna yang lain. Inilah pentingnya ilmu kita sebagai tenaga kesehatan, bukan hanya ilmu kesehatan saja, tetapi ilmu bagaimana menyehatkan orang. Menyehatkan orang bukan berarti obat-obatan, bukan. Bagaimana membuat orang itu bisa ada di rumah yang nyaman, tidak terlindungi dari angin dan sebagainya, itu adalah penyehatan orang. Jadi tidak cuma obat-obatan atau sanitasi saja, tetapi aspek keseluruhan yang membuat orang itu sehat adalah kesehatan orang. Ya. Ini beberapa teknologi tepat guna yang muncul ketika ada masalah kita atasi dan kita solusikan dengan teknologi tepat guna. Ya. Mulai dari bagaimana membuat WC cepat, ya, yang lebih baik daripada WC yang dianggap lebih bagus tapi sebenarnya. Oleh karena itu ada beberapa hal dari pembelajaran kita ini yang kita harus ketahui. Pertama, saat ini COVID, lulusan epidemiologi Undip minimal harus memahami dan syukur nanti mempunyai solusi-solusi yang tepat untuk bagaimana mengatasinya itu. Oleh karena itu kami minta kalian semua belajar, merenung, meresumukan solusi-solusi
dan kita belajar. Makanya ada beberapa tugas untuk mahasiswa kita semuanya. Nanti dilihat nomor absennya berapa, nomor absen 1 sampai 10 seperti ini. Nanti nomor absen 11 sampai seterusnya tentu saja mencari problematik yang ada di masyarakat dalam konteks disaster COVID ini, dan kemudian problematik itu dicari solusinya. Ya. Contohnya pertama tentang manajemen bencana COVID di Indonesia. Tugas orang yang nomor 1, absen nomor 1. Apa itu manajemen bencana COVID di Indonesia? Kita harus menulis pertama tentang kajian teorinya, yaitu COVID itu apa, oleh virus apa, dan kemudian virus itu bagaimana menyebar, patogennya seperti apa. Dalam konteks Indonesia yang luas ini, kita mempunyai penerbangan langsung Cina, penerbangan internasional dan sebagainya. Bagaimana kita membentuk suatu manajemen, gugus manajemen di Indonesia ini secara makro supaya ini terhindarkan. Sebenarnya ini ada resume yang sebenarnya sudah ada mulai dari bulan Februari sampai akhir ini. Meskipun kita tahu banyak lubang-lubang yang belum ada. Lubang-lubang apa? Itu mitigasi yang pertama tadi. Oleh karena itu absen nomor 1 nanti dibabarkan tentang latar belakangnya, kemudian di situ kemudian ada masalahnya, dan kemudian ada penanganan yang ini yang ideal, penanganan yang ada, kemudian di sini adalah rekomendasi apa yang kurang. Ya, ini teoritis ya, saya ulangi. Bab 1 adalah teoritisnya seperti apa, kemudian bab kedua adalah idealnya itu seperti apa, kemudian bab ketiga ini adalah fakta yang kita lakukan seperti apa, kemudian bab keempat rekomendasinya perbaikan seperti apa. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dan banyak sekali yang kita pelajari dari 3 bulan gerakan kita ini. Kemudian absen nomor 2, manajemen karantina desa atau kecamatan. Bagaimana kita bisa membuat sistem manajemen karantina di pedesaan atau di kecamatan. Hasil dari diskusi nomor 2 ini nanti tentu saja sangat bagus untuk bisa kita diseminasi ke desa-desa dan kecamatan. Fase ini apa? Di sini kita bicara tentang konflik penyebaran. Dalam konteks desa adalah bagaimana migrasi orang desa ke kota dan orang kota ke desa. Ini sangat berisiko terjadinya saling penularan. Sehingga ini adalah teorinya, kemudian ini adalah idealnya. Idealnya apa? Idealnya orang desa harus mempunyai ketahanan. Ketahanan itu dalam konteks mereka tidak harus ke kota untuk menjual. Dengan cara apa? Menjual barang-barangnya dengan sistem online, sistem apa dan sebagainya. Kemudian bagaimana dia mencegah orang luar supaya tidak masuk ke dalam desanya, bagaimana kemudian kalau memang seperti itu harus ada sistem karantinanya seperti apa. Kemudian kita lihat faktanya yang ada, bisa dilihat beberapa fakta. Oh, karantinanya di sana di desa itu cuma bukanya pagi saja, sehingga orang dari Jakarta masuk ke situ malam-malam dia baru masuk, ya seperti itu. Nah, dengan begini dia tetap langsung masuk ke rumah, nulari orang serumah dan sebagainya. Fakta yang ada, sehingga rekomendasinya apa? Nah, seperti itu untuk absen nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah manajemen lockdown bagi pekerja harian. Jadi kita tahu pekerja harian itu adalah orang-orang yang bekerja sehari-hari untuk mendapatkan nafkah hari itu yang digunakan untuk makan besok atau mungkin masih besoknya dan sebagainya. Tentu saja konteksnya sangat luas, karena apa? Sebenarnya makan itu nggak banyak. Orang makan satu hari cuma nasi cuma sekitar 100-200 gram. Tetapi problemnya kehidupan ini banyak, sehingga harus sewa rumah, harus kredit ini dan sebagainya. Oleh karena itu dari pekerja harian bagaimana harus melakukan. Tentu saja runtutan dari ini yang harus kita ketahui adalah apa itu buruh harian, jenisnya apa saja, bagaimana. Kalau ekonominya sangat sulit karena kebutuhan apa saja, seperti itu. Kemudian idealnya seperti apa sih? Nilai-nilai ideal itu. Misalnya buruh harian
harusnya ya tidak perlu orang punya penghasilan cuma 1 juta dia harus kontrak sepeda motor, sementara sepeda saja cukup misalnya seperti itu, sehingga pengeluarannya harus terbatas seperti itu. Sehingga tidak perlu semua orang pergi bekerja untuk seperti ini. Kemudian faktanya apa? Faktanya seperti apa ini? Orang fakta pekerjaan sehari sekian puluh ribu atau ratus ribu tapi dipakai ini nih faktanya, sehingga dia besok makan, besok selalu mengatakan besok saya makan apa. Padahal sebenarnya kalau orang Indonesia ini bekerja 1-2 hari, taruhlah sehari, taruhlah 100.000, dia 300.000 3 hari, dia sudah bisa beli 300.000 itu setara dengan 30 kilo. Artinya apa? Ini 30 kilo itu bisa untuk makan satu keluarga 1 bulan, ya. Tetapi kebutuhan keluarga itu tidak cuma makan. Nah, oleh karena itu ada kebutuhan-kebutuhan yang luxury harus kita hindarkan seperti itu. Keluarga harus direstrukturisasi dalam konteks ini. Bagaimana buruh harian juga bergaya hidup seperti buruh harian seperti itu. Ya. Kemudian yang absen nomor 4, kelangkaan material APD dalam COVID-19. Ya. Kita tahu bahwa ketika ada COVID-19 ini APD hilang, mulai dari masker, hand sanitizer dan sebagainya. Tentu saja bab 1 kita bicara tentang APD, itu apa saja. Idealnya bab 2 ya. Idealnya suatu saat APD ini bisa ada segini-gini dan sebagainya. Kemudian tidak boleh dipermainkan, ya, tidak boleh diginikan dan sebagainya. Sehingga suatu saat ketika APD harus suatu teknologi yang bisa dikembangkan oleh semua masyarakat, sehingga suatu saat masyarakat bisa bekerja sama. Kan begitu. Bab ketiga, faktanya seperti apa? Bagaimana APD masker saja pada bulan Januari itu sudah naik 5 kali. Januari akhir sudah naik hampir 300% atau bukan 300% ya, 300% kan 3 kali. 10 kali. 10 kali dari harga 30.000 menjadi 300.000. Itu sudah 10 kali. 10 kali berarti 1000%. Ya. Itu bagaimana manajemennya seperti ini, ya. Di Cina orang yang naikkan lebih dari 6 kali harga itu langsung dihukum, didenda. Di tempat kita semua diserahkan. Padahal kita katanya negara Pancasila, bukan negara kapitalis. Nah, inilah salah satu masalah bagi kita. Kemudian bagaimana faktanya di Indonesia, kemudian bagaimana solusinya. Maka adik harus tulis di sini. Kemudian kita memahami tentang informasi COVID-19 di masyarakat. Manajemen informasi. Kita tahu bahwa dalam suatu bencana di mana-mana, manajemen informasi adalah sesuatu yang sangat vital sekali. Bagaimana membuat masyarakat menjadi tenang tetapi melakukan sesuatu yang konstruktif untuk persiapan menuju ke situ. Nah, ini karena tidak ada informasi yang jelas sehingga orang tidak tahu. Bahkan ketika dia tahu dari sumber-sumber yang tidak jelas dari media massa, sehingga dia menjadikan pada sisi orang menjadi over kesadaran berlebihan sampai rebutan masker, rebutan hand sanitizer, ya kan? Padahal kalau di rumah nggak perlu masker kan seperti itu. Kemudian di sisi yang lain sampai berlebihan menolak orang dimakamkan. Ini contoh informasi yang kurang jelas. Maka dalam konteks bab ini terangkan itu manajemen informasi di desa seperti apa, bab 1. Bab kedua bicara tentang idealnya seperti apa. Kemudian bab 3 kita lihat fakta-fakta yang ada, sehingga bab 4 adalah rekomendasinya perbaikan seperti apa. Ya. Itu yang absen nomor 5. Nomor 6, panduan manajemen pencegahan konflik bagi keluarga. Nah, ini. Setiap keluarga harus mempunyai pemahaman. Oleh karena itu, seperti diungkapkan tadi di kuliah kami, di Amerika diungkapkan bagaimana membuat masker, bagaimana membuat ini dan sebagainya. Itu bisa dibuat diklik saja. Anda sekarang ini mengajari negara kita bagaimana membuat suatu sistem manajemen seperti itu. Dibuat bab 1 kita bicara tentang resilience family, keluarga, ketahanan keluarga itu seperti apa dalam konteks konflik ini. Kemudian idealnya seperti apa yang harus terjadi dalam satu keluarga dalam konflik ini. Kemudian faktanya seperti apa, kemudian solusinya seperti apa. Dengan begini setiap keluarga yang membaca tentu saja akan menjadi lebih kuat, dan itu untuk prajurit kita yang akan datang. Kemudian manajemen pelayanan kesehatan pada masa Covid seperti ini. Nah,
Seperti ini kita ketahui, manajemen pelayanan kesehatan adalah suatu yang sangat vital, tapi faktanya kadang-kadang saat ini orang bingung. Kemarin ada orang mengatakan, wah ini saya diabetesnya kambuh tetapi dokter nggak mau ketemu dan sebagainya. Puskesmas tutup hanya untuk melayani COVID saja, yang penyakit lain ditunda. Nah, seperti bagaimana manajemennya? Manajemen dalam konteks pelayanan penyakit-penyakit sebelumnya tetap harus berjalan secara normal. Penyakit COVID ini juga harus berjalan secara normal. Bagaimana manajemennya? Sekali lagi, bab 1 bicara tentang manajemen pelayanan kesehatan, bab 2 tentang idealnya manajemen pelayanan kesehatan pada masa-masa COVID-19 seperti ini, faktanya seperti apa. Kalau melihat fakta harus melihat dunia, melihat informasi keluar, kemudian rekomendasinya seperti apa. Kemudian manajemen distribusi sumbangan sosial. Nah, seperti ini. Saat ini semua orang mengumpulkan sumbangan sosial, baik itu dari pemerintah maupun dari orang-orang yang peduli. Ada orang yang sampai terempat, ada orang yang tidak dapat. Tergantung pada di mana orang itu pinter mencari bantuan. Oleh karena itu ke depan bagaimana cara membuat supaya masker ini bisa dipakai oleh semua orang dengan cara yang cukup. Karena masker BJ19 dari kain satu orang cukup bisa dipakai seumur hidup. Nah, itu makanya harus kita konfirmasikan tentang teknologi tepat guna ini dan bagaimana penggunaan secara massal. Kemudian potensi sosial disaster pada konflik. Nah, kita tahu disaster sosial itu bisa terjadi. Kita sudah melihat hari ini polisi menangkap beberapa orang muda yang dari kelompok yang mau menimbulkan anarkisme. Itu kelompok-kelompok aneh. Makanya kalau kemarin kita aneh cuma kelompok misalnya rambut gimbal di jalan-jalan, kita agak bingung. Ini ada orang yang hobinya untuk membuat anarki. Nah itu memang aneh-aneh, tetapi itulah dunia kita ini, dan semakin aneh ada pengikutnya. Saya minta maaf ini karena istri lagi resik sampai yang jatuh. Ya, bagaimana mencegah sosial disaster? Karena apa? Dalam konteks ini bisa terjadi sama seperti di Jepang di mana-mana. Terjadi kelangkaan. Kelangkaan inilah yang